Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zevanya Febriani Sibarani dari kelas 12 MIPA 2. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Saya akan mengulas struktur surat lamaran pekerjaan yang saya buat ini. Yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Saat penulisan tempat dan tanggal surat, kita harus memperhatikan kaidah penulisan kata, yaitu di sini kata Batam, yaitu B penulisannya harus menggunakan huruf kapital karena di sini yaitu merupakan nama kota. Lalu ada kata Agustus. Kata Agustus juga harus ditulis menggunakan huruf kapital karena menggunakan nama bulan. Dan ketika menulis nama bulan, tidak boleh menggunakan angka, misalnya bulan 1, 2, 3, namun harus ditulis secara lengkap atau menggunakan huruf seperti Januari, Februari, Maret, dan lainnya. Dan juga nama bulan tidak bisa disingkat seperti penulisan November disingkat menjadi Nov, Desember disingkat menjadi Des. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, yaitu ada lampiran dan hal, di mana hal yaitu berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan dan lampirannya yaitu sebanyak 2 berkas. Yang ketiga, ada alamat surat. Dalam surat lamaran tidak lagi diperkenankan penulisan kata kepada, karena kata kepada merupakan kata penghubung antar kalimat atau konjungsi. Dan di sini tidak ada yang dihubungkan, jadi tidak perlu ditulis kata kepada. Tetapi cukup ditulis YTH atau yang terhormat saja. Dan lalu diakhiri tanda baca titik. Lalu langsung kepada siapa yang dituju dan alamat yang dituju. Atau bisa saja menuliskan di tempat, di mana penulisan kata di tempat harus dituliskan terpisah antara di dan tempat. Karena fungsi di sini adalah kata depan, bukan awalan. Lalu yang keempat ada salam pembuka. Kita bisa menggunakan bermacam salam, seperti misalnya salam sejahtera, dengan hormat, dan lainnya. Tetapi yang saya gunakan di sini yaitu dengan hormat. Kata dengan hormat di sini juga harus diperhatikan, yaitu kata dengan harus menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat, dan kata hormat harus huruf H-nya tidak boleh menggunakan huruf kapital karena bukan terletak di awal kalimat. Lalu kata dengan hormat harus diakhiri tanda koma. Yang kelima ada isi surat. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini merupakan kalimat pembuka. Tapi, jika informasi lowongan pekerjaan tersebut tidak didapat dari koran atau media massa atau media elektronik. Tapi, jika kita mendapatkannya dari koran atau media elektronik, kita bisa mencantumkan nama korannya apa, tanggal dikeluarkannya, atau
penerbitannya kapan, atau bisa dituliskan, misalnya, berdasarkan surat kabar Batam Pos tanggal 31 Agustus 2022, bersama ini saya, bla 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 bla, itu bisa. Lalu, ada identitas diri, di mana identitas diri kita seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon atau nomor HP, dan lain sebagainya. Kemudian ada hal yang harus dilampirkan. Nah, dalam penulisan dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, kata Bapak atau Ibu harus menggunakan huruf kapital. Karena kata Bapak atau Ibu di sini merupakan kata sapaan. Lalu kemudian ada kata pas foto berwarna 4x6. Penulisan kata pas foto yang benar seperti ini, bukan pas foto. Lalu penulisan kata fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi di sini benar, bukan fotokopi atau foto spasi copy, bukan ya, tetapi fotokopi. Lalu ada kata dilegalisasi. Ini sudah benar, bukan dilegalisir, tetapi dilegalisasi. Karena kata yang bakunya yaitu dilegalisasi, bukan dilegalisir. Lalu, ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, lalu ada daftar riwayat hidup, lalu ada fotokopi surat keterangan berbadan sehat, lalu ada fotokopi kartu pencari kerja yang telah dilegalisasi. Lalu ada fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Kemudian, yang keenam, ada penutup surat, di mana bagian penutup ini berisi simpulan dari surat kita. Lalu, yang ketujuh, ada salam penutup, di mana pada kalimat hormat saya, penulisan kata hormatnya harus huruf kapital. Lalu setelah penulisan hormat saya, diakhiri tanda baca koma. Lalu, yang ke-8, ada tanda tangan. Lalu, yang ke-9, ada nama si pembuat surat.